Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ragam dan laras bahasa. Pertama-tama perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Halwat Mukasyafah dengan NIM 220701500009, berasal dari kelas F, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung pada intinya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu ragam bahasa. Menurut KBBI 2016, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang diperbincangkan adalah hubungan dengan pembicara, dengan teman bicara, dan medium pembicaraan. Nah, dalam berkomunikasi ragam bahasa, harus memperhatikan diantaranya dua, yaitu yang pertama yaitu bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Yang kedua, ragam bahasa menurut digunakan berdasarkan mediumnya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan sebelumnya yaitu bahwa bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemakaian kaidah yang mantap dan dinamis. Yang kedua, konsisten dalam penggunaan fungsi gramatikal. Yang ketiga, konsisten dan dalam penggunaan aplikasi atau imbuhan. Yang keempat, lengkap dan tidak disingkat dalam penggunaan bentukan kata. Dan yang terakhir adalah penggunaan lafal yang baku pada ragam bahasa, lisan dan ejaan yang baku pada bahasa tulis. Dan yang kedua, ragam berdasarkan mediumnya itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Apa sih itu ragam bahasa lisan dan bahasa tulis? Asal dari lafal si penutur kepada si pendengar. Ragam ini ditentukan berdasarkan intonasi agar terjadi pemahaman makna. Sedangkan ragam bahasa tulis yaitu bahasa yang berasal dari hasil menulis, mencetak dengan menaati aturan penggunaan tanda baca dan ejaan dengan benar. Ragam ini bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Selanjutnya yaitu macam-macam ragam bahasa Indonesia yang terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ragam undang-undang. Ragam undang-undang disebut juga sebagai ragam hukum, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan pada kalangan hukum atau undang-undang. Ragam ini biasa dalam undang-undang, peraturan-peraturan atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti surat dinas. Yang kedua yaitu ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipakai dalam dunia jurnalistik karena fungsi media massa sebagai media informasi, kontrol sosial, alat pendidikan, dan alat hibur. Ragam bahasa jurnalistik setidaknya harus mempunyai yaitu ciri komunikatif, sederhana, dinamis, dan demokratis. Yang ketiga adalah ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam inilah yang disebut dengan ragam baku. Ragam ini ditandai dengan adanya ketentuan-ketentuan baku seperti aturan ejaan, kalimat, atau penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu ragam sastra. Ragam sastra adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya sastra. Ragam sastra mempunyai ciri khusus dengan adanya licensia dan poetisa, yakni kebebasan mempunyai bahasa untuk mencapai keindahan. Jadi pada ragam bahasa ini secara umum selalu menggunakan bahasa yang indah, dan memperbolehkan memakai bahasa yang menyimpang atau menyalahi kaidah bahasa demi keindahan karyanya. Nah, kan tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai ragam bahasa. Sekarang saatnya kita membahas yaitu apa itu laras bahasa. Laras bahasa merupakan adanya keselarasan yang antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa dapat dihubungkan langsung selingkung bidang dan keilmuan, sehingga menghasilkan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Pembedaan antara sub-sub laras bahasa diantaranya
yaitu pemakaian kosakata dan bentukan kata. Yang kedua yaitu penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga adanya penggunaan suatu istilah. Yang keempat terbentuknya paragraf. Selanjutnya yaitu tampilan hal teknis, dan yang terakhir yaitu tampilan kekhasan dan wacana.